selamat sore Sobat KCD. Dimanapun berada, kita akan mulai ya untuk dialog di sesi hari ini. Kita akan bicara mengenai gimana sih punya rumah di situasi sekarang ya, yang katanya diberitakan generasi muda makin susah tuh katanya punya rumah. Betul nggak kira-kira? Ya betul. Betul ya? Kalau sekarang kondisinya memang kalau generasi muda itu namanya Gen Z ya. Oh, Kalau Gen Z. akhir ini ya. Akhir-akhir ini kan Gen Z itu kan kondisinya kan memang kita susah ditebak lah, bisa dibilang. Susah ditebak. Kenapa tuh kok susah ditebak? Ya, mungkin ya karena kan sifat mereka kan mungkin ada ababil ya. Seperti itu. Nah, kalau terkait dengan Gen milenial, Gen Z atau yang lainnya, untuk memiliki rumah saat ini itu sebenarnya tergantung dari orangnya sih Pak. Dari orangnya. Ya, dari kepribadian orangnya. Kalau orangnya memang dirasa siap untuk hal tersebut, ya harusnya sih mereka siap dari sisi finansial, dari sisi kesiapan mental atau segala macamnya sih harusnya seperti itu. Oke. Kita belum kenalan ya, langsung ngobrol aja ya, dah. Langsung dipancing sama Pak Murah ya. Kenal maka nggak tahu ya Pak Murah ya. Terima kasih waktunya Pak. Siap Pak. Kita kenalan dulu ya, teman-teman. Ini dari sebelah sana yang tadi sudah bicara siapa Ya, aja? saya Wahyu. Bro Wahyu. Ya, nama lengkap Gusti Agung Wahyu Aditya. Oke. Terus sebelahnya yang cantik sendiri ini nih. Hey, selamat sore. Saya biasa dipanggil Dewi. Dewi. Kalau nggak biasa dipanggil apa? Nggak biasanya dipanggil Tiwi. Oh gitu, Iya. ada dua ya. Ini Bapak pejabat. Oke, selamat sore teman-teman semua. Salam kenal dengan Eka. Panjangnya Eka Swanaya. Dipanggil Eka aja Pak Murah ya. Eka aja. Singkat. Oke. Ya teman-teman, kita ngobrol ya. Artinya kan tadi kita sudah buka dengan gimana sih generasi Z supaya bisa punya rumah. Kalau boleh tahu, rumah atau dari teman-teman ya, kira-kira rumah itu penting nggak sih buat teman-teman? Mungkin dari kira-kira gimana? Kalau dari saya sih rumah itu penting ya. Penting karena kan kita rehat dari segala aktivitas kan pasti nanti ke rumah istilahnya gitu. Cuman sekarang tergantung mindsetnya sendiri sih, orangnya memang ada yang memang pengen punya rumah dari hasil kerja keras sendiri, atau memang mungkin dari orang tua yang dikasih dari orang tua itu cukup gitu loh. Sekarang tergantung sih mindset orangnya ya, karena kan ada yang memang berambisi pengen punya sendiri nih gitu dari hasil kerja keras kayak gitu. Ada yang memang dari orang tua ya cukup pakai di situ, yang penting ada rumah kayak gitu, biar tidak membebani gitu sih. Menambahkan sedikit ya, sebenarnya tadi dibilang kan bahasanya rumah itu sangat penting memang karena tempat kita tinggal kan seperti itu. Di samping itu rumah itu bisa sebagai investasi masa depan kan gitu, karena istilahnya rumah punya nilai tambah investasi yang dalam jangka panjang itu pasti nilainya jauh lebih bagus kan seperti itu. Apalagi secara ngomong di Bali ya, karena semakin sedikit ya, artinya Pulau Bali kan segitu-segitu iya, aja betul. Tapi permintaannya banyak ya, otomatis kan pasti nilai investasinya sangat tinggi. Jadi rumah selain sebagai tempat tinggal juga sebagai investasi jangka panjang dan bisa diwariskan juga Pak. Kalau saya ngelihat sih rumah itu memang seperti yang dikatakan Pak Eka, investasi jangka panjang. Maksudnya memang kita tidak rasakan manfaatnya. Mungkin yang bagi belum perlu ya, anak-anak muda sekarang seperti yang saya katakan tadi kan, belum perlu memiliki rumah saat ini, tapi memang sudah berpikiran untuk punya rumah pribadi, di samping punya rumah orang tuanya juga kan. Intinya investasi jangka panjang tidak ada ruginya. Pasti kedepannya sangat bermanfaat. Yang penting antara nanti belinya cash atau kredit ya disesuaikan dengan kemampuan. Itu menarik sih ya kan, rumah kalau tadi sebagai rumah tempat tinggal, sudah selesai aktivitas kita butuh waktu tempat lah gitu ya untuk istirahat, entah ya memang rumah rumah tinggal gitu ya di orang tua, atau memang nanti punya rumah sendiri gitu. Nah kalau dari teman-teman sini pengennya punya rumah itu ada syarat nggak sih, maksudnya secara bentuknya, saya nggak tahu lokasinya atau seperti apa, itu ada kriteria nggak sih yang membuat teman-teman memilih sebuah tempat tinggal? Ya pasti Pak, pasti. Mungkin, tapi namanya kriteria kan masing-masing orang punya kriterianya masing-masing. Kita berbagi ya. Betul, setiap orang punya kriterianya masing-masing. Tapi kalau menurut saya pribadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama itu akses.
Akses, oke. Aksesnya Akses. apa nih? Akses dalam artian ini jalan menuju ke sana. Jalan menuju Iya. ke Ke lokasinya kan Oke. seperti itu. Sekarang kan banyak lah istilahnya kita misalnya sudah macet atau apa kan gitu. Oke. Mulai lagi tadi Pasar ya, kriteria sekarang. macet. ada yang suka daerah keramaian, ada yang suka daerah yang Sepi. ya, kembali lagi. Yang kedua akses minimal lah bahasanya, ya mobil bisa masuk lah jalan 3 meter. Itu buat mereka. Ya itu buat saya. Itu yang pertama. Yang kedua lingkungan lah. Lingkungan. Karena kita namanya tempat tinggal pasti pinginnya ya nyaman. Jangan zaman hujan sekarang jangan milih yang dekat sungai. Sore nanti ada banjir, rumah bisa hilang kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua. Terus yang ketiga baru kita ngomong desain. Desain. Dan interiornya, bentuknya seperti apa. Seperti itu. Kalau Pak Eka sendiri bentuknya gimana? Minimalis, mini, dan Kalau saya sih sesuaikan dengan budget. Oke. Itu 3 hal. Tapi yang terakhir yang paling utama nih Pak. Apa itu? Ya kalau kurang budget jangan lupa ada KPR KCD. Oh, ini keburu-buru langsung mau promosi aja ya gitu. Ini kerjaannya Saking semangatnya. bentar. Belum Pak, belum masuk ke sana. Belum. Kita bicara dulu. Pemasarannya udah Iya. keluar. Sabar. Ini kayak rumah, ini mau jual rumah atau mau beli rumah sih betul. Wah, kita gini Pak. Kolaborasi. Pak. Oke. Kalau tadi Pak Eka bilang kan lokasi, akses, Ya, sorry, betul, akses, akses. kemudian Lingkungan. kemudian Terakhir, desain. Gitu ya. Nah, kalau Dewi, Saya setuju sih kalau lokasi, Lokasi. setuju saya lokasinya. Maksudnya kalau saya sih pengen yang tetap di perumahan sih kalau saya. Maksudnya, perumahan itu maksudnya sekitarnya sudah ada rumah. iya, maksudnya tidak yang di jalan besar banget. Jadi Oh, ya kan oke. kalau akses bising kayak gitu Bising, ya. butuh ketenangan gitu Ya, tapi nggak terlalu masuk juga. Cuman ya lingkungan yang cukup lah, apa namanya, cukup strategis lah untuk perumahan gitu kan. Terus kalau yang kedua desain, benar sih kalau saya desain pengen sih punya rumah yang memang desain sendiri, nggak Desain kayak sendiri. klaster kayak gitu. Sudah ada bayangan Cluster belum lagi. desainnya kayak gimana? Kamar mandinya 5, kamar tidurnya 1 gitu misalnya. Kan Kalau ada saya- aja ya. Iya iya sih. Kalau saya sih lebih suka kayak lebih ada banyak cahaya yang bisa masuk. Eropa ya. Terus halaman Ada plastik. Kayak lumayan greenhouse gitu kali ya mungkin ya, maksudnya energi Iya, ya, dari jadi pengen- kayak listrik lampu itu juga nggak Iya, terlalu ini ya. pengen pokoknya ya nggak full bangunan gitu, misalnya lebih akses untuk apa namanya terbukanya juga. Lebih terbuka. Ya. Oke, itu bayangannya. Bayangannya ya. Iya, oke. Kalau Terus Mas, apa lagi? itu sih kalau saya. Itu aja. Oke, Iya. berarti tadi yang Simpel aja ya. Saya nambahin sedikit Pak Nurhan, kalau dari sisi pemilihan rumah itu sendiri sih, kalau menurut saya tadi sih dikatakan sama Pak Eka itu harus lebih memperhatikan mungkin salah satunya sarana prasarana di sekitar. Oke. Nah, kita juga di samping sarana prasarana itu kita perlu menghindari beberapa hal sebenarnya. Jadi itu berkaitan dengan penilaian kan seperti itu. Nah, terkait dengan apa misalnya ya seperti kuburan, seperti Oh, sutet, ya. seperti pinggir sungai yang seperti yang dikatakan Pak Eka, itu memang kita harus perhatikan dalam memilih suatu aset atau rumah yang mau kita investasikan. Oke, kan Jadi- maunya nyarinya rumah tinggal ya. Rumah Nanti tinggal. masalah rumahnya yang ditinggal. Nah, itu yang bahaya. Iya. Rumah kan butuh tempat tinggal. Iya. Ini di sungai malah rumahnya ditinggal Iya. karena mengungsi. Balik ke yang tadi itu. Oke. Selain tempat tinggal juga investasi. Investasi. Oke. Oke, Mungkin itu sih Pak. Oke ya. Nah, kalau wilayah kan kita ngomong Bali tadi Pak Eka kan sudah nyampaikan ya, Pulau Bali segitu-segitu aja. Ya. Peminatnya juga, woi dari luar juga kita. Dari luar. Nah, investornya juga Maksudnya juga dari tidak hanya luar. ada di Bali. Iya. Nah, sekarang kalau dari daerah Denpasar lah, kita ngomong Iya. Denpasar misalnya. Denpasar sudah akses tadi lumayan macet. Terus, kalau sekarang ada alternatif kan sekarang sudah di pinggiran-pinggiran Denpasar juga sudah mulai berkembang ya. Iya, betul. Kalau dari Pak Wahyu sendiri daerah yang menurut Pak Wahyu Ya. oke nih ya Betul. secara lokasi. Nah, kalau kita ngelihat sisi Denpasarnya sendiri itu kan sudah padat ya, kita bisa Padat dibilang pemukiman itu sudah padat. Tapi tidak hanya di pusat-pusat kota Denpasar, kita tahu sebenarnya pusat kota Denpasar juga harga juga sudah tidak bisa dijangkau bagi orang yang baru bekerja atau anak muda seperti yang baru memulai karir seperti itu ya. Nah, di sini beberapa ada siasat dari developer juga kan, itu juga dia mensiasati juga rumah murah lah seperti itu. Artinya murahnya dalam arti
lebih Terjangkau. lebih terjangkau daripada rumah yang memang di pusat kan, di pusat kota kan seperti itu. Dan pinggiran itu udah mulai sekarang Pak Lurah. Nah, maksudnya Pinggiran daerah mana dia? bukan mulai dalam hal apa, tapi sebenarnya sudah mulai banyak gitu loh. Udah mulainya mungkin dari beberapa tahun yang lalu mungkin, tapi mulai sekarang beralih lah seperti itu ya. Mungkin di daerah pinggiran misalnya. Mungkin nggak hanya Denpasar, mungkin bisa ke Gianyar, mungkin sudah akses-akses yang setidaknya dekat lah juga aksesnya. Mungkin di Gianyar, Tabanan yang mungkin mereka kerja di Denpasar Masih oke lah ya, masih bisa Ya, apalagi terjangkau kalau lah. Gianyar lewat bypass. Betul, Ya, sudah ada bypass sekarang kan. Lumayan lah ya, walaupun ya menyelesaikan waktu berangkat. Betul. Yang Betul. booming Itu sih, Pak. sekarang di Batu Bulan ya. Batu Bulan. Iya, karena istilahnya kalau perantauan orang Kelungkung dekat juga ke bypass, masuk ke sini juga Betul. enak. Maksudnya Pak Eka perantauan juga nih. Perantauan Pak, Oke. tapi ya masih di kampung. Oke. Batu Bulan ya. Batu Bulan Batu salah satu Bulan lagi alternatif juga lagi bagi in sekarang, Lagi itu maksudnya gimana? Banyak pengembangan. banyak pengembangan di sana. Tapi lama Tabanan juga, ya lama-lama lama. juga jadi Betul. padat juga ya. Betul. Artinya karena Denpasar juga ya segitu-segitunya. Iya. Kemudian ya ke pinggir juga karena banyak emang pusat ekonomi juga kan ada di Denpasar juga ya. Iya. Iya betul. Kalau dulu kan udah agak padat di daerah Dalung, itu kan dulu masih Ya, beberapa tahun betul, lagi, betul. sekarang udah padat sekali. Mungkin beberapa tahun yang lalu, 10 tahun lalu udah masih nggak sepadat sekarang. Sekarang peminatnya ya ke sana. Sekarang dulu kan dari Denpasar Barat ke Dalung jadinya peminatnya di pinggiran. Tapi menarik sih yang investasi karena memang jumlahnya terbatas, tapi peminatnya kan tinggi gitu ya. Jadi nilainya akan naik ya. Nah, kalau bicara tadi harga pasti akan naik. Ada nggak rumahnya yang turun ya harganya? Ada nggak ya? Ada. Tergantung. Mungkin nilai bangunan sih. Nilai bangunannya. Iya, nilai ya. bangunannya sih. Yang mungkin karena udah usia dan Iya. Sultan seperti itu ya. Kalau turun sih enggak, mungkin di faktor yang jualnya lagi kepepet Pak. Makanya dikasih di bawah. Ya, dalam arti- biar cepat gitu ya. Betul. biar- Artinya kalau harga rumah itu sih enggak turun, Nggak pasti turun, naik. ya. Dalam artian gini, anggaplah dia beli di tahun 2010 mungkin. Harga rumah mungkin anggaplah 500. Kan gitu. Ya. Ngomong sekarang di 2024 nilai pasar mungkin udah di angka ya 1M. Ya, ketika dijual 800, masuk enggak? Kelihatannya turun. Kelihatannya Tapi turun, dia udah dapat 300 loh. Ya, Seperti itulah. Mungkin karena kebutuhan atau mungkin karena banyak di sini orang luar kota juga, balik luar kota makanya. Ya, sekian tahun juga kalau ada penurunan itu juga masih murah juga sih sebetulnya ya. Ya, Ya tapi seperti tergantung kemampuan kan Kemampuan, murah betul. mahal. Lagi. Katanya mindset sih. Mindset. Pas ada uangnya ya murah, pas nggak ada ya murah. Dan kembali lagi itu mungkin salah satu faktornya yang tadi kita sempat bahas, lingkungan itu. Oke. Mempengaruhi Mempengaruhi nilai investasi. Sangat berpengaruh. Betul. Yang Betul tadi kan? dibilang dekat sungai atau dekat sutet, otomatis mungkin itu bisa malah Itu menurunkan juga jadi pertimbangan. pertimbangan orang Jadi untuk membeli seperti itu. Selain beli suka ya, Pak ya. Suka nih apa? Karena desainnya tadi. Iya persis, itu kan cocok. Selera. Selera itu beda-beda. Kadang kalau saya pribadi ya kalau di atas tebing itu enggak lah Pak. Tapi banyak yang suka nih Pak sekarang. Pada orang Itu selera apa ya? beli suka, selera lah Pak, beda. Betul. Kalau Pak Eka tadi kan bilang di tebing atau Ya, saya orang desa nih Pak, pinginnya tinggal di kota. Orang kota, pinginnya punya di desa, namanya villa Pak. Iya. karena sama dengan Sama. cuma namanya aja. Betul. Tapi harganya beda ya. Beda. Beda harganya, Pak. Beda penyebutan, beda harga. Beda harganya. Tapi hal kita boleh dong sebut villa. Bisa. Bisa aja. Yang penting Suka-suka ada- kita aja ya. Yang penting ada kolam renangnya. Rumah semi villa, Pak. Sekarang kebanyakan dijual biar harganya lebih tinggi kan gitu ya. Bukan, orang Bali kan kadang-kadang gini, ayo singgah yuk di rumah pondok saya, gitu. Bayangan pondok kita, Kubu juga bisa. ya kan. Ternyata, wah, marmer semua. Madun semua. Betul. Oke, tadi bicara investasi, rumah makin mahal. Nah, kalau Pak Wahyu, Bu Dewi, sama Pak Eka, lebih nyaman untuk mempersiapkan punya rumah itu dengan cara apa sih? Mempersiapkan rumah dengan cara apa ya? Pastinya kalau kita rumah pertama kan ya. Awal pasti kita butuh DP kan, nabung dulu Oke. nih. Nabung Dulu pasti kan. Dengan persiapannya ya. persiapannya kita harus minimal ada down payment-nya dulu untuk istilahnya ini. Terus yang kedua ya kita harus komitmen nih pribadi bahwa kita memang yakin akan punya rumah kan gitu. Ya dalam artian terkadang meskipun finansial tanda kutip kan banyakan yang jadi kendala kan banyak alternatif ya Pak. Pembiayaan
Salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan Sadar banget. Woi, ada sekarang hampir semua banget sudah punya produk untuk KPR kan gitu. Bahkan pemerintah juga kemarin kan mencadangkan ada program rumah murah. Artinya kan setiap warga negara berhak untuk memiliki tempat tinggal yang layak kan gitu. Makanya kami juga di perbankan pastinya setiap perbankan ada juga produk-produk KPR-nya. Salah satunya kami di KCD juga ada kan gitu Pak ya. Kita menarik untuk pembiayaan KPR. Dan KPR dulu ada juga pembelian tanah kalau mungkin belum bisa rumah, yang penting lahannya dulu deh Pak. Karena lahan itu yang paling utama kan gitu. Itu Ya, yang mungkin beli rumah tanahnya nggak ada ya. wah maksudnya Pak. Ada saya nggak tahu ya. Kan bangunan ini pindahin rumahnya. Rumah Pindah. geseran. Seperti itu sih. Mungkin ibaratnya itu persiapannya. Kalau Pak Wahyu berarti menyiapinnya kan dengan menyiapkan kemudian kesiapan secara mental. Mental betul. Punya rumah karena pasti punya rumah kan jangka panjang. Jangka panjang. Betul. Kalau Dewi mungkin belinya langsung cash gitu atau gimana? Kalau saya sih yang pasti benar sih setuju dengan yang dibilang Pak Eka. Mental kita sama kesiapan kita itu palingnya kalau mau KPR oke sih, cuman kita palingnya harus ada minimal lah DP kita bisa 30% sama biaya-biaya kan itu nanti kita kena juga kayak gitu. Biar tidak memberatkan kewajiban ke depannya seperti itu karena kan KPR itu jangka panjang ya. Itu paling nggak minimal lah 10 tahun mungkin orang yang ngambil kan gitu. Tapi kan sekarang kebanyakan produknya juga sampai panjang 15-20 tahun kayak gitu kan itu kesiapan mental juga kan. Iya, jadi kalau dari saya sih kalau mau KPR Memang oke aja, cuman kita memang ya. iya paling nggak minimal lah ada dana 30% biar safety lah ke depannya kan lebih enak juga untuk ke depannya gitu sih. Ya. Nah, bicara tadi Pak Eka udah terus-terusan udah nge-spill 2 kali itu kan. Kalau yang ketiga nih pasti langsung deal kayaknya. Udah di-spill 2 kali nih. Kan KCD kan punya program KPR. Boleh dijelasin KPR itu apa sih? Maksudnya kita tahunya KPR itu apa sih Pak Wahyu? Ya, mungkin saya jelaskan. KCD ini kebetulan sangat fokus ya untuk produk KPR ya. Saya bilang fokus itu kenapa? Sampai kita punya program KPR nih. Ya. Nah, kita spill langsung ya produknya. Nah, kalau dari produk yang kita keluarkan sekarang ini KCD udah punya produk fix angsuran ya istilahnya. Fix angsuran. Kan jarang-jarang tuh BBR tuh punya namanya skema fix ya kalau untuk pengajuan KPR ya seperti itu ya. Nah, dengan adanya program fix KPR ini tadi ada keamanan. Nah, sebelum saya masuk ke sana, program fix KPR ini ada 2. Kita punya fix 3 tahun dan fix 5 tahun. Oke, fixnya apa nih Pak? Iya, gini. Program fix itu adalah di mana masa angsuran itu akan sama. Dalam arti itu selama 3 tahun bunganya sama, Pak. Nah, kan kita, ya betul, angsurannya sama. Bunga fix 3 tahun. Ya, bunga fix 3 tahun. Anggap kita ngomong 3 tahun dulu. Nah, kalau bicara setelah masa fix, itu kan harusnya kan kalau di bank umum kita bicara bank umum itu sudah masuk namanya floating, Pak. Nah, kalau dari sisi floating itu bunga sudah menyesuaikan pada saat itu kan begitu. Nah, kita sangat concern, kita bikin aturan itu dengan fix 3 tahun, setelah masa fix itu kita pakai bunga LPS tetap 675 plus 5%. Oke, perubahannya di sana. Iya, itu. Jadi itu satu sisi itu mengamankan, Pak. Jadi mengamankan dari sisi finansial si nasabah sendiri. Betul. Karena apa? Kedepannya itu kan kita nggak pernah tahu nih pada saat masa fix yang berakhir itu angsurannya signifikan meningkat kan itu menjaga juga dari sisi nasabah seperti itu. Nah, ada mungkin yang terkait dengan produk selanjutnya yang fix 5 tahun, Pak Eka? Ya, mungkin gini Pak. Tadi kan kita ada yang namanya fixed rate. Dalam artian gini, ketika setiap bank menentukan bunga itu kan pasti ada dasarnya. Itu hitungannya lah ya. Ya, ada hitungannya kan istilahnya berdasarkan ada LPS kan itu ada BI rate kan seperti itu. Yang dalam artian setiap tahun atau setiap bulannya bisa naik. Nah, di sini kita kasih istilahnya kepastian suku bunga fix. Artinya entah LPS naik atau BI rate naik, bunganya sudah fix, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, setelah itu baru namanya ada
floating pun kita transparan, plusnya 5 dari LPS. Artinya fixnya itu tadi adalah menjamin kepastian Menjamin. juga. Betul. Kepastian nasabah selama periode Itu tersebut tetap. itu jadinya Sudah pasti tidak berubah-berubah Iya, gitu ya. tetap. Jadi kita juga mungkin sobat-sobat KCD yang pengen punya rumah itu sudah tahu menghitung. Iya. Karena kita bilang kan kredit KPR ini kan pasti jangka panjang ya. Iya. Betul. 5, 10, 15 dan tergantung juga kemampuan betul. finansial. Apalagi kan di depan ketika beli rumah kan ada biaya lain banyak tuh. Yang tadi diceritakan ada biaya Selain DP ada biaya-biaya lain jual juga beli, kan. pajak untuk di notaris. Itu untuk keamanan juga Betul. ya. Iya. Kalau di KCD Juga. menjamin itu ya. Jadi Iya. KCD menjamin itu ya. Betul. Ada yang istilahnya gini, dengan hal tersebut nasabah itu sudah bisa mengatur finansial. Seperti yang tadi bilang kan, finansial kan menjadi tolak ukur utama kan bagi orang yang mau kredit jangka panjang seperti itu. Dengan adanya masa fix ini, jadi fix 3 tahun, fix 5 tahun, menjadi salah satu pilihan bagi nasabah untuk bisa merencanakan investasi jangka panjang. Kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti promo KPR KCD ini Iya. apa aja nih yang ada yang tadi? Kan ada yang 3 tahun, 5 tahun, kemudian lagi berapa tahun? 3 tahun 5 tahun. 3 tahun dan 5 tahun. Iya, iya. Itu jangka waktunya sampai berapa? Mungkin Untuk jangka waktu maksimal 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Lama juga sih. Iya. Harusnya sih oke ya. Iya. 15 tahun ya. Kalau yang 3 tahun promonya apa tuh? Kalau yang 3 tahun itu di bunga sih 9,99%. 9,99% itu fix Ya, 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu nanti untuk Floating. floatingnya LPS plus 5. LPS plus Iya, 5. plus Berapapun nanti LPS. Ya, saat ini kan 675. Iya. Sekarang 675 subsidinya kalau sama ya. Iya, kalau Ya. sama. Tinggal ditambah 5. Plus Dan lima. itu bunganya Iya. ketika setelah Floating, Iya, floating ya, Betul. seperti itu Itu sih. yang 3 tahun. Iya. Kalau yang 5 tahun? Kalau yang 5 tahun sama sih fixnya, 10,88 cuman bunganya gitu itu ya. 10,88 fix 5 tahun. 5 tahun. Iya, 10,88 selama 5 tahun. Jadi setelah itu floatingnya tetap plus 5. Oke. Jadi bisa disesuaikan kali ya. Iya. Artinya ya Dengan dengan kemampuan. kemampuan. Iya. Mau cepat ambil 3 tahun. Betul. Gitu ya. Betul. Mau ya agak selalu sedikit 5 tahun. Iya. Dan jangka waktunya pun bisa sampai 15 tahun. 15 tahun. Iya, iya, iya. Oke. Kira-kira kalau yang sekarang banyak rata-rata ngambil berapa lama tuh? Iya, kalau saya lihat dari beberapa nasabah nih Bang Oraya, kita kan juga sebagai finansial Konsultan lah ya. konsultan mereka betul ya, gitu betul, loh, betul, maksudnya betul, dalam betul. arti kita juga bisa melihat dari kemampuan mereka, dari kemampuan analisa kita kan kita screening di depan seperti apa penghasilan mereka, kemudian bagaimana potensi pekerjaannya mereka, karirnya mereka ke depan seperti itu. Nah, jadi di situ kita bisa memberikan gambaran. Bapak ada opsi ini, ada opsi ini, ada opsi ini. Bapak bisa ambil yang opsi mana seperti itu. Nah, dari situ kita mulai bisa menggali informasi dari nasabah, kita mulai bisa memberikan masukan. Oke. Nah, dengan adanya keterbukaan nasabah, jadi kita lebih mengenal nasabah, jadi bisa menggali lebih dalam apa yang menjadi profesi atau menjadi usaha. Jadi kita lebih tahu. Jadi kita bisa sebagai financial konsultan seperti itu. Itu penting juga untuk nasabah. Ya artinya beli rumah melalui KPR KCD nggak hanya sekedar beli rumah juga Betul. ya. Rumahnya baik, Iya. caranya pun juga tepat Betul, dan betul, baik juga betul. ya. Betul. Saya takutnya beli rumah ternyata besok ada Iya, masalah ada masalah, finansial, iya. ya rumahnya Mengganggu juga ditinggal. kan. Betul. Betul. Bukan Karena rumah tinggal. jadi mari tinggal. Rumah ditinggal. Betul. Kita kan juga gini juga melihat juga dari pengalaman kemarin waktu kecilan. Oh iya, betul. Dan di mana istilahnya terkadang Kita nggak tahu ya. iya betul mudah biasa enggak. Makanya bahasa kita selain tadi menawarkan kita punya produk ini, kita biasanya menanyakan terakhir berapa kemampuan Bapak enak per bulan berapa? Nyaman. Nyamannya atau budgetnya ya kan seperti itu Iya. berapa? Oh sekian ya kita yang nyesuaiin. Kita- Ya, jadi kita balik dulu kan kita ngomong bunga. Ya, sekarang balik. Nyamannya Iya. berapa? Kita Kalau- sesuaikan analisa dengan kemampuannya. Misalnya Betul. mampunya Di sekian. sanalah baru kita Nah. kasih posnya ini. Pak, enakan pakai yang ini, enakan yang pakai yang ini. Dan balik lagi tadi juga bahasanya selain jadi financial control juga, kita juga istilahnya mengamankan nasabah juga. Dalam artian ketika istilahnya, oh ini Pak jaminan yang kita ada tim penilai juga Pak. Nah, dari segi jaminan ini aman atau enggak, kita Iya. juga membantu untuk pengecekan notaris, nilai pasarnya seperti apa,
entah dia ketinggian atau seperti apa kan kembali lagi tadi. Jadi ada informasi juga Betul, ya. informasi betul. ya. Informasikan Nggak Pak hanya rumah. sekedar beli kita, beli rumah mana nih? Sini langsung oke, enggak. Oh, Iya. iya. Kita Jadi ada ada kelebihannya KPR kan, Persis. ada penilaian memang yang apa namanya, penilaian appraisal itu yang apa namanya, jadi kita Membantu aman, ya, bantu betul. jadinya apakah sertifikatnya ada masalah atau seperti apa kan kayak gitu kan. Nanti punya rumah buat tempat tinggal malah nggak nyaman buat hidup. Iya. betul. Jadi beban kepikiran Iya, kan. iya. Betul. Semua dari A sampai Z kita kontrol. Oke, oke. Untuk dari yang penting istilahnya kan bisnis itu kan biar semua tersenyum kan gitu. Jangan sampai Saling penjual, pembeli Cantik banget. iya kan udah sama-sama tersenyum Pak. Kita juga Pada saat beli serah kunci kita senyum semua, Betul. bank juga happy, teman-teman happy. dari surat-surat perizinan ya kita semua kita cek memastikan bantu. bahwa teman-teman KCB akan memastikan itu semuanya clear dan Betul, Iya, aman. iya, benar. Termasuk kita cek ke notaris. Akses jalan atau apapun kan. Nah, Oke, ya. Oke. Pak Wahyu atau teman-teman punya gambaran ada bentuk rumah atau rumah yang lagi sekarang lagi wah ya hype banget in nih. ya. Lagi in itu ada Ya. nggak? Kalau kita memang beberapa banyak punya rekanan. Oke, ada developer rekanan juga. ya. Jadi Iya, kalau betul. misalnya teman-teman KCB mau beli rumah nih, Iya. bingung. Nah, Jadi itu. lokasinya di mana? Betul. Untuk rumah kayak mana? Iya. KCB punya rekanan untuk Punya bisa rekanan. memberikan sebuah Betul. saran gitu ya. Iya. Jadi bisa sebagai alternatif solusi Referensi. referensi Referensi. bagi mereka yang ingin punya rumah tapi belum ada referensi. Oh, Belum benar-benar ada nih bingung, betul bingung banget Iya. gitu ya. ingin investasi tapi belum tahu tipe seperti apa. seperti apa? Itu bisa kita konsultasikan juga keinginannya, terus kemudian daerah wilayahnya Lokasi juga yang dipilih, lokasi yang mungkin, dipilih juga keinginannya. seperti itu Pak. Jadi Kalau betul-betul kalau benar-benar teman-teman kita yang mungkin yang punya Iya. tahu nih, Iya. informasi rumah nggak ngerti, Iya. tanya Iya. sama teman-teman Langsung. dibantu ya. Iya, bisa, pasti bisa. Pak. Pasti kalau kita jadi udah one stop shopping lah untuk beli rumahnya Iya. maksudnya, maksudnya. Tinggal check out aja ya. kan lokasi tinggal pilih modelan. Tinggal siap. Oh, iya. Selatan, barat, timur kan. Kira-kira mau lokasi tempat Utara, tinggalnya di mana di ya? mana? Tempat kerjanya di mana? nih? Iya. Teman-teman tempat kerjanya di mana? Biasanya sering kemana aja gitu ya. Iya. Kita saranin coba daerah ini. Iya. Gitu ya jadinya. Ya. Hmm. Oke, menarik. Oke. Nah, ada referensi tempat nggak Pak? Kalau kita mungkin banyak, mungkin kita beberapa hanya bisa tampilkan ya, Ya. mungkin yang istilahnya yang memang mewakili lah Ya. apa namanya struktur bangunan zaman now istilahnya Oh, iya, seperti itu ya, zaman now ya. Ya tergantung sih sekarang seperti apa dari kembali lagi ke selera kan. Kalau beberapa unit yang ada di pusat kota juga ada, di daerah pinggiran juga ada, kita kerjasama juga di salah satunya Gianyar, selain dari pasar Gianyar, Tabanan juga ya kita juga ada. Nah kalau kita menyebut apa namanya proyek-proyek mungkin bisa ditayangkan lebih Oh ya, nanti kita jelas kasih lihat ya. tayangan Nanti di sini ada berapa pilihan rumah. ulasannya ya mungkin ya, mungkin itu salah satu lah. Salah satu aja contoh Salah satu aja sih ya. desain yang saat ini memang lagi in lah kurang Lagi in, lebih ya. mungkin itu bisa dipakai referensi juga sih. Oke, Kurang ya, lebih ya. Temukan kenyamanan tinggal di tengah kota Denpasar bersama Rumah Urban Batanghari. Berada di lingkungan perumahan yang asri dengan akses mudah ke jalan besar dan hanya beberapa menit dari pusat kota. Dekat dengan berbagai fasilitas penting seperti kampus Universitas Udayana Sudirman, Mall Plaza Renon, lapangan Niti Mandala Renon, hingga Rumah Sakit Royal Hospital. Lingkungan sekitar dipenuhi rumah-rumah besar yang menciptakan suasana eksklusif. Dengan harga 2,45 miliar, jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung di lingkungan eksklusif Rumah Urban Batanghari. Hubungi kami sekarang dan wujudkan rumah masa depan Anda hari ini. Cozy Living Yasungi yang terletak di Jalan Tukat Yasungi Renon ini siap menawarkan hunian dan rukun eksklusif untuk kamu. Terdapat dua pilihan unit. Pertama, rumah seluas 75 meter persegi di atas tanah seluas 100 meter persegi dengan harga 2,47 miliar, memberikan kenyamanan hunian dengan ruang yang lega. Kedua, rukan dengan luas bangunan 75 meter persegi di atas tanah seluas 70 meter persegi, cocok untuk tempat usaha Anda dengan harga 2,1 miliar. Lingkungan sekitar sangat nyaman dan asri, akses dekat ke Icon Mall, Plaza Renon, kampus Universitas Udayana Sudirman, lapangan Renon, Rumah Sakit Royal Hospital, Rumah Sakit Sanglah, dan pusat kota. Jadi, tunggu apa lagi? Segera booking unitnya sekarang karena unitnya super terbatas.
Katanya Pak Ngurah mau nambah rumah kedua ya, Pak ya? Tanya tadi. Iya sih kan ya, kan Siap. tadi investasi ya. Investasi. Relasi Pak, mungkin daerah mana nih Pak? Saya ada nih Pak. Oke lokasinya. Nah, Soalnya dia tadi nanya desain, Iya, wilayah. kan Artinya kalau yang misalnya kedua mah yang ketiga ya, Pak. kan sudah punya rumah tinggal. Iya. Kita bicara investasi, boleh dong punya rumah kedua. Iya, Kan, betul. entah itu memang mau dipakai untuk singgah, atau Iya. ternyata kan bisa disewakan juga. Betul. Iya. Betul. Gitu kan ya? Iya, Betul. benar. Betul, Pak. Kan investasi juga. Iya. Sekaligus juga kita juga dapat hasil Pemasukan dari juga investasi. kan dari situ. Betul. Nah, tadi kan kita bicara rumah fisik. Misalnya kalau teman-teman KCB pengen mau nih membuat punya rumah gitu, tapi budgetnya mungkin terbatas ya. Iya. Boleh nggak pembiayaannya itu? Ya saya mau tanahnya dulu deh. Rumahnya mungkin nanti deh, lagi 5 tahun, 10 tahun, baru saya bangun. Kebetulan saya masih tinggal nih sama ya orang tua, Saudara, atau ya. saudara dan sebagainya. Misalnya. Boleh nggak begitu KPR itu? Sangat bisa, Pak. Sangat Sangat bisa. bisa. Kalau tadi bilang kan istilahnya KPR itu nggak hanya rumah, beli Iya, tanah. beli tanah Namanya juga kan bisa. APT. Iya. Oh, itu Kredit KPR, pembelian kredit Tanah. rumah. Iya. Kalau KPR, Ada kredit pembelian tanah. Jadi hanya tanahnya saja. Iya, tanah saja. Ya, tanah dulu kan Tanah bisa. peta, tanah peta ya, Ya, bukan tanah tanah. huruf. Tanah kapur, Pak. Tanah Untuk tapi dengan perumahan. akses yang apa masuklah ke Representatif lah ya. Oh, beli tanah dulu, terus sudah jalan anggapnya Pak, Iya. sudah ada budgetnya lagi, kita ada kredit konstruksi konstruksi. untuk pembangunan. Pembangunan. Oke. Iya. Lengkap kita lah. Lengkap ya, jadi Iya. nggak hanya langsung rumah saja. Nggak hanya rumah ternyata aja. Tanah dulu. Tanah dulu bisa. Tanah juga bisa. Nanti pas membangunnya kan bisa dibiayain juga. Bisa. Oh, bisa. Kok keren gitu programnya? Oke, siap siapa dulu Pak? Ya, oke. Kalau tanah pastinya lebih terjangkau lah ya. Iya. Itu yang pertama. Kalau memang budgetnya memang. Betul, masih terbatas. Kembali lagi tadi sesuai kemampuan masih baru bisa tanah dulu. Bisa. Betul. Kalau boleh bagi nih, kan punya mimpi pasti kan, Iya. teman-teman. Pengen punya entah rumah atau tanah sebagai investasi yang disampaikan. Kalau Pak Ayu daerah mana Pak? Kalau saya sih daerah yang mempunyai potensi, Pak. Oh, ini Kalau bicara potensi kan itu kan belum terlalu padat lah ya. Maksudnya belum terlalu belum yang sekarang memang belum rame yang sekarang lagi banget. rame tapi memiliki potensi Hmm. jangka panjang. Oh, seperti ini itu. ini rahasia atau gimana nih? Nerawang. Ya dari sekian lama kan kita berkecimpung di properti ya seperti itulah mungkin yang menjadi potensi marketnya, potensi Pasarnya. pasar kedepannya. Berarti Pak Wahyu ingin punya tuh karena ingin melihat nilainya Nilainya. ya, nilai pasar nanti di masa depan. Betul, karena kan kita udah punya rumah nih, nah rumah investasinya harus Ah. seperti itu. Kalau Mbak Dewi, Ya benar sih, saya setuju juga sih untuk lokasi yang lokasinya yang bisa bernilai lah ke depannya, berpotensi. seperti itu. bocoran Kalau bocoran kalau masih di daerah Bali ya, kita ngomong Bali ya, gitu kita ngomong Bali ya. Denpasar non kan masih agak tinggi. Oke. Kalau mungkin masih yang setengahnya nih dari Renon kayak gitu mungkin masih bisa di Denpasar Barat sih. Denpasar Barat, Iya. Padang Sambian. Padang Sambian Denpasar masih Timur lumayan juga masih bisa. Ya, sih. kita kalau ngomong Denpasar ya. Iya. Denpasar Utara kan 50-50 ya, ada yang agak padat karena mau perbatasan ke Tabanan gitu. Kalau masih yang timur sama barat mungkin masih ini sih. Masih ada lahan lah Masih juga lahan ya. yang Betul-betul bisa berkembang lah. Iya. Kalau Pak Eka, hujan ya? Kalau saya akan tinggal di Gelumung, Pak. Harapannya kalau punya investasi daerah Panjang. Daerah Panjang, Ya, Denpasar nih. Denpasar. Nggak boleh ditawar nih, kenapa Panjang? Di sana dulu lah. Oh, baru yang kalau Sudah nanti dibidik titiknya kan, sudah dibidik mungkin. Tiap hari udah lihat Google Map ini kayaknya. kenapa di sana selain kawasan memang perumahan, di sana juga kembang kawasan ada pendidikan. Oh, Banyak sekolah-sekolah di Aksesnya sana. ya, Nah, pendidikan betul. dekat, belanja shopping juga dekat. Ekonomi jalan juga, dan harapannya kan dari Panjer ke rumah ini udah kan. Sekarang masih ya lumayan, Pak. Lumayan, ya. Ya itu sih harapannya. Berapa jam? Ya hampir 45 sampai 1 jam. Ya, mudah-mudahan nggak ada akses yang lebih juga ya. Kalau nggak macet. Kalau nggak macet, Iya. macet nggak tahu tentu. Apalagi hujan-hujan seperti ini, Pak. Oke, menarik ya. Jadi teman-teman sudah punya gambaran mimpi apa yang nanti terkait dengan rumah kan tentunya juga mimpi dari teman-teman sahabat CKJ yang juga pengen punya rumah juga kan.
bisa melihat itu juga. Betul. Nah, kalau sudah dapat kepikiran nih, gimana caranya mengajukan KPR? Saya sudah punya impian lokasi untuk rumahnya, udah mentalnya sudah siap nih ya. Gimana caranya itu untuk mewujudkan? Iya. Mungkin saya bantu. Boleh, silakan. Ya, kalau dari bagi teman-teman misal atau dari sobat KCD ya yang pingin punya rumah atau pingin beli tanah gitu lah ya. Nah, jadi kita pertama ya seperti dibilang tadi, pertama mental dulu, kemudian finansial, kemudian satu lagi kita juga harus memikirkan istilahnya lokasi seperti yang tadi. Nah, pertama persyaratan itu kan kita ngomong pekerjaan nih, ya. Jadi profesi kita apa, itu yang perlu kita tahu dulu kan gitu ya. Akhirnya sudah punya sumber penghasilan. Dengan kita sudah bekerja, otomatis sudah punya penghasilan, dan itu kita bisa juga proyeksikan juga ke depannya. Kira-kira karir saya di sini gimana? Bagus nggak ke depannya? Aman nggak saya kerja di suatu instansi atau jadi kantor swasta gitu misalnya kan, ya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi itu kan dari sisi keuangan yang kita harus siapkan dulu. Di samping tadi yang disampaikan Pak Eka, ya DP yang kita harus sudah siapkan. Siap ya. Mungkin sudah kita nabung dari sebelum-sebelumnya sudah kumpul DP dan sudah kita bisa tanah jadi gitu sebelumnya kan begitu. Nah, itu kita juga sudah harus siapkan. Nah, yang ketiga tadi yang saya bahas yang terkait dengan finansial kan dari penghasilan sudah. Yang kemudian ya sekarang dari penentuan lokasi juga. Ya betul-betul kita harus sangat teliti, sangat detail seperti yang dibilang tadi ya, harus betul-betul lah kita kuasai dulu di sana itu seperti apa yang kita mau juga biar sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah, itu sih kalau menurut saya, jadi memang harus dipersiapkan banget sih kalau memang kita sudah suka sama satu properti ya betul-betul harus dipersiapkan banget sih. Ya. Tambahan dari teman-teman. Kalau saya tambahannya tinggal ya apa? Kontak aja saya. Dengan kontak nomor di bawah ini Pak, 0818 343 094. Ini langsung jual. Pelayanan 24 jam. 24 jam saya gulas-gulas ya. Betul, nanti tinggal kontak aja Kalau sudah saya. hubungin Pak Eka, kayaknya rumahnya makin dekat Pasti lah. dekat. Kami siap mewujudkan mimpi rumah di mana ada. Gitu Pak. Simpel kan? Oke, kalau dari saya tambahan sedikit sih, kalau misalnya kita pengen dananya udah ada nih, lokasi udah dapet gitu, terus ada kekurangan dana mungkin bisa konsultasi ke kita kayak gitu, ke KCD atau terus saran sih kalau memang udah tahu lokasi dan ke penjual langsung atau melalui apa nih belinya gitu. Ya itu penting juga. Iya kan, jadi kita sebagai pembeli itu boleh tahu juga deh ini gimana sih sertifikatnya kayak gitu. Nanti kan kita sebagai konsultan lah pasti kan bantu juga gitu untuk pengecekan sertifikatnya, keamanannya kayak gitu sih. Kalau saya sih biasanya kayak gitu. Kalau misalnya ada mau konsultasi atau nanya gitu kan, saya mau beli lokasi ini daerah ini, bisa nggak dibiayai di sana, dibantu kayak gitu. Biasanya saya selalu dimintakan dulu Pak untuk informasi awalnya sertifikat dokumennya, jadi kita bisa bantu cek gitu. Itu sih biasanya kalau saya dari awal ya, biar kita bisa ada gambarannya dulu. Oh nih, oke nih Pak, lokasinya boleh nih Pak. Bisa mungkin dibantu, nanti kita hubungin sama penjualnya atau selanjutnya Kak dokumen ininya sih, misalnya pengajuan kreditnya kayak gitu sih. Oke, ya itu tips dan cara awal gimana teman-teman sobat KCD mau punya rumah tuh. Poinnya sih jangan sungkan-sungkan dan malu-malu ya. Iya. Kolay. Pak Eka 24 jam katanya ya. Bu Dewi langsung kontak aja, minta datanya, dibantu sampai rumahnya jadi gitu ya. Kalau Pak Wahyu tadi ayo dilihat gitu. Mentalnya juga harus siap karena jangka panjang gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, satu kalau saya sih juga percaya sih rumah kadang itu juga jodoh. Iya, benar sih. Jodoh. Jadi kadang sudah seret ada aja. Ada ya. Kadang kayak gini ternyata di situ juga. Iya, makanya seperti saya bilang tuh tips di awal kita pastikan dulu untuk penjualnya. Jadi kan nanti untuk setelah
takutnya setelah pengajuan KPR ada masalah lah nanti nggak bisa batasi atau gimana kan. Pastikan biar sama-sama enak lah juga kan penjualnya pembelinya kayak gitu sih. Ya, teman-teman KCD akan membantu itu dan mengawal itu. Iya benar, iya benar. Jadi kan enak kalau dari awal kita tahu ada case apa nih, seperti apa kayak gimana gitu sih ya. Jadi kenyamanan nanti teman KCD yang kalau sudah rumah tuh udah tidur nyaman, ya. Karena kemampuannya juga sudah ada, sudah dihitung, sudah pas. Jadi ya udah rumah impiannya akan pasti terwujud. Iya, Ya, itu teman-teman ya. Banyak hal rumah impiannya, saya yakin mudah-mudahan teman-teman juga di mimpi rumah yang akan nanti dimiliki juga segera terwujud ya. Kalau teman-teman juga silakan hubungi Pak Eka ya. Tetap di Bapak. Kalau tidak dengan Pak Eka boleh digabung. boleh. Sama aja. Kita siap lah, kita tim, Pak. Ya, itu aja mungkin ya kita diskusinya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bang Ram. Bagaimana sih punya rumah untuk masa depan kita ya. Jadi kalau mau punya rumah jangan sungkan-sungkan dimulai hari ini gitu ya, sehingga rumah impian teman-teman juga bisa segera terwujud ya. Sampai ketemu lagi di sesi dialog DPR kita Setra Dana. Sampai jumpa. Dadah.